periode yang sama tadi sangat jauh perbedaannya. Itu data dari Nielsen dua-duanya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari konten Nielsen. Tapi itu yang kemudian digunakan, ya. Tidak ada yang mengaudit, tidak ada yang mengawasi, ya. Bahkan saya lihat, kalau saya lihat dalam program analisis data, program analisis dan data analisis yang dilakukan RCTI, ya mereka melakukan analisis tapi basis datanya ya dari Nielsen juga. Jadi hasil datanya yang nggak akan berubah, tetap saja berbasis data. Dan jadi menurut saya ini menjadi penting, ya, kita melihat bagaimana kemudian industri ini bekerja. Ada lembaga riset atau rating, ada pengiklan, ada institusi media. Hanya mereka lah yang menentukan konten media kita. Halayak hanya menjadi komoditas yang kemudian diperjualbelikan oleh institusi media dan pengiklan, dan juga oleh lembaga riset. Saya tidak berpikir bahwa mereka memikirkan betul-betul apa yang dibutuhkan halayak, tapi adalah bagaimana halayak ini menjadi angka-angka yang bisa menjual, yang mereka bisa jual dari lembaga riset ke pengiklan dan institusi media, dari institusi media menjual ke pengiklan misalnya. Dan di sini saya tanya bagaimana KPI berperan, ya. Saya bilang berperan bukan peran KPI, tapi saya ingin mengatakan berperan artinya mengambil posisi secara aktif, ya. Tadi Mas Dedi sudah menyinggung riset survei yang dilakukan KPI sangat tidak memadai karena kontennya yang diambil juga sangat minim dan sebagainya. Jadi mungkin KPI juga sebetulnya dengan jaringan yang banyak bisa melakukan riset yang lebih memadai, ya. Tapi ternyata saya lihat KPI kalau dalam sikap yang dengan kasus Atta Aurel juga saya melihat lebih bersifat pasif, ya. Menunggu walaupun sudah ada iklan tapi tidak pernah mempermasalahkan. Tentu saja sanksi harus diberikan setelah pelaksanaan. Tapi menurut saya bahwa Anda bisa mewacanakan bahwa ada iklan atau ada program yang sebenarnya tidak layak tonton. Ya, tapi Anda tidak mewacanakan itu, tidak mempermasalahkan itu, dan Anda hanya diam menunggu itu ditayangkan. Menurut saya ini sesuatu hal yang terlalu tidak menggunakan wewenangnya dengan cukup optimal. Nah, saya pikir itu. Jadi belum sebentar. Satu lagi. Maaf. Jadi saya ingin bertanya bahwa kita banyak punya konten-konten. Bagaimana konten-konten ini? Saya ingin kita memikirkan saja bahwa ini bukan masalah Atta Aurel saja jadinya. Karena dari Atta Aurel kita masuk pada titik di mana banyak sekali konten-konten lain yang juga sangat jelek, sehingga para pencinta Atta Aurel itu mengatakan kenapa ini harus dilarang, yang lain juga jelek, nggak dilarang kok. Nah, ini menjadi permasalahan yang menuntut kita berpikir. Kemudian kalau begitu bagaimana sikap kita? Apa hanya mempermasalahkan isu ini atau kemudian kita melihat ini adalah isu keseluruhan terkait dengan konten di media penyiaran, berkaitan dengan ketetapan yang ada apakah dilaksanakan, berkaitan dengan ketamakan dari institusi media yang barangkali perlu diawasi, dan terakhir adalah bagaimana ketidaktahuan masyarakat ini kemudian juga mendapat literasi yang lebih mencerahkan mereka tentang hak-hak mereka terhadap media penyiaran. Terima kasih. Ya. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Eni. Ini tadi menarik sekali, ya, terkait dengan dasar-dasar filosofis kenapa kita harus mengupayakan penyiaran sehat, ya, penyiaran yang berperspektif publik. Daripada rating tadi, ya. Terus tadi pertanyaan terakhir ini menyambung ke Mas Leksi tadi. Tayangan-tayangan sebenarnya bukan hanya Atta Aurel yang bermasalah gitu, ya. Tayangan pemberitaan kita juga bermasalah. Kalau terkait dengan iklan, ini porsi dari tayangan pemberitaan ini justru dikurangi karena dianggap tidak menjual gitu, ya, untuk pengiklan. Nah, sudah hadir di tengah kita juga Mas Leksi Rambadeta. Selamat sore Mas Leksi. Selamat sore. Ini videonya, aduh sebentar. Halo? Ya Mas. Bisa ya? Saya dengar. Oke, bagus, sip. Oke. Ya, Mas Leksi, selamat sore. Ini sebelum tadi Mas Leksi bilang ada video Vox Pop, ya Mas, ya, yang akan dibagikan ke kita semua. Tapi sebelumnya Mas, misalnya
mengkomentari tadi ada tayangan-tayangan khususnya kalau terkait dengan AJI Indonesia tentu tayangan-tayangan jurnalisme ya, jurnalistik gitu. Nah, pada jurnalistik di penyiaran ini semakin dikurangi nih porsinya nih gitu. Karena dianggap tidak menjual. Kalau dari sisi AJI sendiri melihat fenomena ini bagaimana, Mas? Oke, ya. Terima kasih Lintang ya. Selamat sore semua teman-teman KNRP di sini. Ada banyak senior, ada Mbak Eni tadi, wah bagus banget soal ketamakan itu. Ada Haikail, salam kenal Mas Dedi, Mas Adi, juga ada senior lain Mas Ading, Mbak Wiji. Ada juga sobat ini, sobat lama Sinan. Saya bagi yang belum tahu ya, saya Lexi Rambadeta dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Saya mewakili AJI untuk forum diskusi saat ini. Ya, jadi kalau misalnya kita mengamati masalah yang terjadi saat ini, itu kemudian mengerucut ke soal-soal kepentingan publik, dan itu sangat bersinggungan dengan AJI ya, karena AJI bergerak di public interest, itu jurnalisme itu adalah domain publik gitu. Nah, jadi sebenarnya poin-poin saya itu sudah di ini semua dielaborasi dengan lebih lengkap di sebelumnya ya. Tapi saya ingin menambah juga mengenai kepublikan ini. Itu saya bagus sekali tadi ya, Haikal menyatakan tentang logik tadi. Itu saya nanti mau nambah ke situ sedikit aja. Tapi sebelumnya itu saya ingin, Lintang tadi nyebutin video, betul. Saya ingin memutar satu video yang mungkin agak membosankan karena agak panjang, saya nggak sempat ngedit gitu, sekitar 4 menit gitu. Di ceritanya itu tadi siang jam 2 kan saya ditanya apakah ada presentasi atau enggak gitu kan. Terus saya menyatakan nggak ada presentasi, tapi 5 menit kemudian saya mikir, wah ini bagus juga kalau saya bisa presentasi video wawancara dengan warga di kampung gitu misalnya, atau di mana saja yang bisa saya temui. Jadi sekitar jam 3 gitu saya naik motor keluar rumah dan masuk ke perkampungan terdekat. Dan di kesempatan pertama ada warga yang duduk-duduk gitu ya, saya minta izin apakah bisa wawancara mengenai ini, dan spesifik saya ceritakan bahwa saya akan mempresentasikan ini di diskusi KNRP yang ke berapa ini, ke-19 ini. Jadi terekam itu permintaan izinnya. Dan jadi saya boleh muter video dulu ya. Monggo. Oke, semoga tidak patah-patah. Biasanya kalau di Zoom itu agak patah-patah ya. Bentar, share. Ini gimana caranya nih? Sorry, ini lo kok hilang ya? Bentar, caranya gimana nih? Kok malah hilang di saya? Share screen, oke, new, lalu share sound, oke, lalu di mana nih? Maaf ya, sebentar, saya harus buka di mana nih? Bang Lexi, sebelum di share dibuka dulu di screen, baru share screen. Sorry, ini filenya di mana? Saya cari. Oke. Di mana ya caranya nyari dia? Kalau misalnya di Explorer itu gimana caranya? Bang Lexi, stop share dulu, harus buka dulu videonya, kemudian baru di-share. Oh, oke. Jadi videonya aku buka dulu ya? Iya, di stop share dulu. Ya. Oke, stop share dulu. Ya, lalu saya buka video ya. Mas buka dulu di PC-nya, kemudian nanti baru dibuka. Oke, saya buka video. Oke, Ibu-ibu Jakpus. Udah, gini ya? Udah aku putar nih? Ya, lalu share screen dulu. Oke, ini di stop dulu berarti? Iya. Share screen dulu, Mas. Share screen-nya di mana nih? Tadi di bawah. Oke. Ini ada share screen di bawah. Kemudian klik filenya. Filenya. Oke. Tapi ini suaranya harus ditekan nggak tadi ya? Suaranya terdengar nggak? Terdengar. Terdengar ya? Ya. Oke, aku kecilin dulu. Terlalu kenceng kayaknya ya? Terlalu kenceng ya? Aku kecilin dulu. Suka nonton televisi ya? Suka. Nonton juga pernikahan Atta Halilintar? Alhamdulillah nonton, nggak terlewatkan.
Apa yang disukai dari tayangan pernikahan itu? Dia acara siramannya, pengajiannya tuh sangat bagus. Pokoknya sukses ya buat mereka berdua. Nanti saya balik lagi ke Mbak ya. Saya mau tanya lagi. Selamat sore, silahkan memperkenalkan diri. Ya, saya Anita A, ibu rumah tangga. Saya senang menonton televisi, menonton YouTube, siaran gitu. Terus selebriti juga berita-berita kayak gitu suka. Nonton pernikahan Atta dan Aurel? Nonton. Apa yang muncul di pikiran setelah menonton atau saat menonton? Ya, pikirannya ya senang aja gitu. Semoga ya hubungan mereka menjadi hubungan yang langgeng, harmonis, terus bisa sakinah mawadah sampai nanti dia kakek nenek. Terima kasih. Nah, menurut Ibu Anita ya, apakah acara pernikahan itu bermanfaat bagi Ibu? Ya, bermanfaat ya karena kita bisa melihat bagaimana proses pernikahannya, seperti apa perjalanan mereka. Jadi ibarat katanya bisa terhibur juga, menghibur masyarakat lah. Misalnya ada tayangan yang lain selain tayangan Atta dan Aurel, misalnya katakanlah bagaimana warga diberi informasi untuk mengatasi kesulitan dalam penjualan di masa pandemi yang menurun ya. Ibu lebih memilih nonton yang mana? Kalau saya yang nggak pandemi ya, karena kan untuk ekonomi keseharian, untuk kebutuhan juga anak-anak kan, untuknya supaya dapur ngebul lah. Menurut Ibu, lebih penting permasalahan masyarakat di warga di sini atau tayangan pernikahan Atta Halilintar? Kalau boleh jujur sih yang lebih penting masalahnya ya masalah pandemi ini sih ya. Soalnya kan kalau misalkan kayak acara Atta Aurel itu kan hanya sebatas dia kesenangan mereka lah ibarat katanya gitu untuk menghibur masyarakat aja. Cuman kan kalau pandemi ini kan emang semuanya kita merasa susah gitu. Jadi ya mungkin acara mereka itu ya buat hiburan kita semata aja gitu. Kalau misalnya ada 2 acara atau 3 acara, 4 acara yang disiarkan secara bersama-sama, yaitu satu acara pernikahan Atta Aurel dan juga ada acara mengenai permasalahan warga di sini, lebih memilih menonton yang mana Ibu? Saya sih lebih memilih yang di sini ya, pandemi yang di masyarakat sini aja gitu. Untuk masalah acara Atta Aurel itu kan kita bisa nonton tayangannya kan bisa ulang gitu lewat misalkan YouTube atau Instagram pribadi mereka kan pasti ada tayangannya juga. Jadi saya lebih memilih masa yang itu, pandemi sekarang gitu. Iya. Oke, sip. Terdengar tadi ya teman-teman ya, putus-putus nggak? Enggak. Oke banget tadi. Oke, sip. Nah, itu tadi warga itu saya wawancara itu random ya. Jadi benar-benar warga pertama yang saya temui pada kesempatan pertama saya menghentikan mobilitas saya dan saya langsung minta izin gitu. Nah, dalam kaitannya dengan pertanyaan Lintang ya, itu kami memang di AJI itu juga melihat bahwa porsi kepublikan ya, jurnalistik itu sangat berkurang. Artinya masyarakat itu menjadi tidak mendapatkan keragaman informasi yang penting bagi publik itu. Dan video tadi juga karena kami jurnalis itu kita ingin menguji apa yang menjadi klaim dari misalnya dari RCTI atau dari para elit, sebagian elit ya di KPI gitu, terutama KPI pusat yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang bermanfaat bagi publik dalam tayangan pernikahan itu. Ya itu ketika kita melakukan wawancara random kepada masyarakat dan tidak ada riset, tidak ada direction apapun secara pendahuluan, itu masyarakat ternyata itu bisa sedikit ya mempunyai pandangan, mempunyai pendapat bahwa kalau diberi pilihan gitu, kalau ada pilihan informasi yang bermanfaat bagi warga atau pernikahan
itu Atta Aurel, mereka akan lebih memilih di informasi yang berguna bagi publik ya, dalam hal ini masyarakat di perkampungan itu di Jakarta Pusat gitu. Nah, dan sekarang saya ingin menanggapi tadi yang dipaparkan oleh Haikal mengenai mengapa logik pemahaman terhadap kepentingan publik ini seperti gagal gitu. Ya, mungkin tidak semua ya di KPI itu, di KPID Jawa Barat tadi Mas Adi, wah itu luar biasa, itu membuat kita semua optimistis bahwa di internal di dalam lembaga yang independen ini masih ada orang-orang yang bisa berpikir lebih logik gitu, tidak logical fallacy seperti yang dikatakan oleh Haikal tadi gitu. Jadi saya kira ada sebagian individu di dalam KPI, baik KPI daerah ya terutama mungkin, dan saya kira mungkin ada juga di KPI pusat itu yang oke dalam logik mengenai kepentingan publik ini, mengenai kepublikan ini. Nah, menyambung itu ada kegagalan dalam logik memahami kepentingan publik ini. Saya sekarang ini mewakili kami ya dari ACI, kita mengajak gitu untuk mengangkat hal yang mungkin membosankan dan mungkin tidak terlalu dilihat gitu di kalangan kita selama ini, tetapi menurut saya sangat penting, yaitu tadi Haikal sudah menyebutkan antara res publica dan res privata ya, itu pemisahan sebenarnya yang publik dan privat. Nah, mengapa kita gagal? Karena di Indonesia ini termasuk para pejabat di KPI yang pintar-pintar ini itu sebenarnya kita kurang sama sekali bahkan tidak menggali dasar atau roots, akar atau pemikiran filosofis dari pemisahan publik dan privat tadi. Nah, dalam tradisi Latin ya 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu itu masih dipakai itu pemisahan antara publik dan privat dengan istilah res publica dan res privata. Dan sebenarnya bentuk Indonesia sendiri adalah Republik Indonesia yang dari kata-kata res publica. Jadi belum pernah ada kajian yang sangat serius mengenai dasar dari kegagalan logik memahami kepentingan publik ini, karena tidak ada kajian, tidak ada diskusi yang mengkaji secara intensif gitu ya, secara bergairah gitu mengenai Republik Indonesia sendiri. Dari awal kita tidak kita seperti menerima aja ya bentuk Indonesia adalah Republik Indonesia gitu. Ada publiknya gitu, Republik Indonesia. Tapi kalau ditanya lagi misalnya, apa sih Republik itu? Kenapa ada kata Republik sebelum kata Indonesia? Mengapa itu kita memilih Republik Indonesia? Lalu kalau kita memilih Republik, konsekuensinya apa? Gitu. Konsekuensi menjadi Republik, konsekuensi menjadi Res Publica itu apa? Itu tidak kita kaji. Dari tahun 45, sejak zaman itu disahkan mungkin tanggal 18 Agustus kalau nggak salah oleh PPKI atau BPUPK, itu sampai sekarang tidak ada kajian yang serius. Jadi sangat menarik bagi kita semua di KNRP, teman-teman akademisi yang sudah mempunyai pandangan yang sangat-sangat jernih mengenai kepentingan publik ini. Kita mungkin bisa mengangkat lagi apa sih implikasi kita memilih res publica ini selain bukan res privata gitu. Nah, ya. RCTI dan teman-teman lain pasti akan punya dalih ya, akan punya dalih bahwa itu soal perkawinan itu kan bermanfaat bagi publik. Nah, disinilah kegagalan logik itu menjadi masuk seperti Haikal tadi katakan. Dan saya mau mengajak lagi mengapa logik itu gagal, kok bisa gitu. Nah, itu saya mengajak kita perlu menggali, meramaikan wacana apa sih Republik itu, konsekuensi kita menjadi Republik itu apa, sehingga tidak lagi menjadi take it for granted ya, diterima aja. Kalau negara Indonesia apa? Oh, Republik Indonesia. Sudah gitu, pokoknya Republik gitu, nggak ngerti itu maknanya apa, nggak ngerti konsekuensinya apa kalau menjadi Republik. Sehingga tidak heran kan kalau pemerintahan kita itu selalu mementingkan sesuatu yang di luar Res Publica,
bahkan malah mementingkan yang res privata gitu, investasi segala macam yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih ke kepentingan res privata. Sementara res publica itu gagal gitu di situ. Nah, jadi bayangan saya KPI itu kalau dia menjalankan tugas-tugasnya secara benar gitu, seperti tadi dikatakan Mas Hadi dari KPID di Jawa Barat gitu ya, harusnya akan menjalankan regulasi secara benar. KPI pusat itu kan pinter-pinter ya. Jadi sebenarnya KPI pusat itu bisa mendorong inisiatif KPI itu adalah bank atau bank ya, semacam bank kepentingan publik. Apa saja kepentingan publik, detailnya ada ratusan, ribuan kepentingan publik mengenai hak-hak masyarakat adat misalnya, mengenai bagaimana ibu yang sedang mengandung itu mendapatkan informasi mengenai maternity air susu ibu, kemudian setelah melahirkan ada informasi maternity leave, paternity leave, soal pandemi, soal kesehatan, ada akses terhadap sanitasi yang bagus. Kalau didaftar itu bisa ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi KPI pusat itu adalah bank data apa saja kepentingan publik, ada ribuan, itu yang jangkauannya nasional gitu ya. Kemudian KPID itu adalah kepentingan publik, hal-hal kepublikan di daerahnya masing-masing, ditaruh itu di websitenya. Sehingga lembaga penyiaran swasta misalnya, televisi, radio, dan mitra-mitranya, itu dia bisa belanja tuh. Oh, ini yang namanya kepentingan publik. Ada masalah mengenai hak atau akses terhadap perumahan. Milenial sekarang kesulitan mendapatkan rumah yang layak misalnya. Berbagai macam hal yang bersifat kepublikan itu didetilkan oleh KPI menjadi bank data kepublikan banyak sekali, sehingga ada kita bisa, lembaga penyiaran swasta itu bisa kayak belanja gitu. Wah, ini belum nih. Jadi nggak sempat lagi memberi tayangan mengenai pernikahan Nata Aurel atau menjadi lebih nggak enak gitu. Harusnya kan pinter-pinter nih KPI untuk melakukan ini ya, menjadi tempat bank datanya kepentingan publik gitu, banknya lembaga penyiaran untuk belanja gitu. Dan itu bisa dilakukan ketika nanti ada revisi P3SPS ya, kan sudah lama banget nih, hampir 10 tahun kan. Itu di situ itu bisa ditambahin mungkin ya di pasal detail-detail apa itu kepentingan publik yang bisa bertambah setiap hari. KPI di Jawa Barat itu mempunyai mungkin ada 200 tambahan kepentingan publik setiap harinya gitu. Dan orang-orang bisa mengacu ke situ. Bisa tanya ke lembaga negara lain, ke Komnas HAM misalnya, apa sih kepentingan publik yang perlu dimasukkan dalam bank data kepentingan publik, hal-hal kepublikan di KPI gitu, atau Komnas Perempuan, apa saja itu, atau lembaga-lembaga yang non-government gitu, seperti LBH misalnya, atau KNRP bisa mempunyai usulan mengenai apa sih minggu ini hal-hal kepublikan yang bisa dimasukkan dalam daftar kepentingan publik di KPI itu. Jadi saya kira sekreatif itulah KPI seharusnya, bukan lalu ya itu tadi logiknya gagal. Jadi nanti tanggal 1 April nih ada Hari Penyiaran Nasional, kalau nggak salah akan dirayakan besar-besaran di Solo. Jokowi datang, anaknya datang, Gubernur Jawa Tengah datang. Wah, itu akan glamour gitu. Temanya yang menarik di situ bagi saya, menarik tapi sedih gitu. Jauh dari hal-hal kepublikan. Temanya adalah penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi setelah masa pandemi kayak gitu. Jadi ini sedih banget gitu. Temanya adalah tema yang jauh dari hal penyiaran untuk sesuai dengan undang-undang dan pedoman perilaku, semuanya itu harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Jadi saya kira usulan konkretnya adalah coba KPI membuat bank data kepentingan publik. Dan bagi kita semua, kita mengangkat mengenai apa sih konsekuensinya menjadi Republik Indonesia. Apa implikasi kita memilih sebagai Republik, res publica, bukan res privata. Baik, terima kasih. Mas Leksi, mulia sekali. Ini Mbak Helena langsung mengatakan, Mas Leksi cita-citanya untuk KPI sungguh mulia. Sungguh mulia. Baik, saya melihat di chat, di kolom chat diskusi kita, juga di YouTube sudah banyak sekali pertanyaan. Yang pertama, saya mau
menyampaikan pertanyaan untuk Kang Adi nih. Di YouTube ada pertanyaan Kang Adi. Ini kan nanti ada revisi undang-undang penyiaran nih, sudah masuk prolegnas nih gitu. Nah, di RUU yang baru tuh kemudian KPID itu menjadi direduksi hanya menjadi perwakilan KPI saja. Artinya kan nanti kewenangannya sudah tidak lagi sekuat sekarang gitu ya. Itu bagaimana tanggapan Kang Adi terhadap hal tersebut? Nah, sebenarnya kan memang masuk prolegnas ya, tapi kemudian masalah kewenangan dan yang lain-lain kan kita tidak tahu ya bagaimana revisi terbatas yang dilakukan oleh anggota DPR RI Komisi 1 itu. Tapi saya pikir masalah kewenangan itu kan sebenarnya tidak akan jauh dari Undang-Undang 32 tahun 2002 itu ya, karena memang kewenangan kita jelas dalam Undang-Undang 32 itu, dan kalau saya sih berharap bahwa malah direvisi Undang-Undang 32 2002 itu memperjelas, mempertegas gitu, memperkuat Undang-Undang 3 itu Undang-Undang 32 itu, supaya kami juga bisa bertindak tegas terhadap lembaga penyiaran yang kemudian menyalahi regulasi, dan kami juga misalkan ada hal-hal yang kemudian harus dikomunikasikan dengan seluruh komponen KPID ya se-Indonesia. Nah, sebenarnya kami ini punten ya Mbak Lintang sekalian gitu, maksudnya sebenarnya sebelum PP 46 itu keluar, kami meminta dukungan juga untuk menaikkan konten lokal sebenarnya. Jadi salah satu karena kami baru 4 Desember kami baru dilantik, bulan Februari kemarin kami mendatangi Paguyuban Pasundan, ormas terbesar dan tertua di Indonesia, untuk meminta dukungan untuk revisi undang-undang itu. Konten lokal itu tidak hanya 10% tapi 20%, Mbak. Tapi keesokan harinya memang PP 46 keluar di beberapa pasal ya, terutama pasal yang menyatakan bahwa program lokal itu masih tetap 10%. Seperti itu, Mbak Lintang. Baik, terima kasih Kang Adi. Saya beralih ke Mas Dedi nih. Mas Dedi jangan cemberut aja dong. Siap, Mbak. Ini lagi lihat pertanyaan juga. Ya. Mas Dedi, ini ada pertanyaan nih Mas Dedi ya. Tadi banyak yang kemudian mencermati statement Mas Dedi yang tentang publik adalah logika rating gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Mas Anton ya. Mas Anton nanya, kalau nih kemarin yang ditawarin TV-nya Mas Dedi diterima apa enggak gitu. Siap. Baik. Oke, sedikit revisi Mbak. Ini menggambarkan publik karena hanya ada satu-satunya Nielsen. Hanya satu-satunya Nielsen, kita tidak punya pembanding. Tadi Mas Haikal sebenarnya sampaikan ada filosofinya, kepentingan private masuk ke dalam ruang publik ya. Cuman yang harus diperhatikan juga dalam Undang-Undang 32 ada mengatur bahwa ini industri. Jadi dua hal ini harus sejalan, nggak bisa hanya kepentingan publiknya saja yang diutamakan. Memang saya sepakat kita menggunakan ranah publik. Undang-Undang 45 pasal 33 mengatur seperti Ibu Profesor sampaikan. Iya, sepakat. Tapi undang-undang juga mengatakan bahwa lembaga penyiaran adalah industri. Artinya harus hidup. Nah, tinggal saya sepakat tadi yang Mas Lexi sampaikan. Cita-cita tadi bagaimana kita mewujudkan? KPI diminta sebagai lembaga yang hanya mengawasi siaran tanpa diberikan tools. Sekali lagi, saya katakan omong kosong. Kami di industri akan taat aturan, kalau aturan mainnya juga benar. Aturan main dalam industri ya, dalam marketnya tuh benar gitu loh. Ada aturan yang
Ya, maaf, kalau tadi dibilang 10%, mau dinaikin 20%, kami akan protes. Maaf, Kang Adi, saya katakan statement di sini, Kompas TV sudah dari kapan tahu sejak berdiri sudah 10%. Jamnya jam produktif lagi. TV lain ya jam hantu ya Mas ya. Enggak jam hantu ya. Monggo. Bahkan beberapa di semua stasiun TV, semua KPID saya sampaikan, monggo saya tantang KPID, saya kasih slot setengah jam setiap sebulan untuk melakukan literasi media. Monggo. Tapi ini Mas Dedi direkam loh ini Mas. Monggo Mas, sudah terjadi Mas. Mungkin sekarang saksinya kemarin Mbak Nuning, Mas Reza asal datang ke daerah-daerah, saya minta kepala biro yang ada ke Kompas TV-nya kawal, tarik ke studio, suruh talk show. KPID boleh ya? Monggo Kang, monggo. Boko, ini sudah dilakukan oleh Ibu Mutia di Ambon ya. Mutia Bu Ambon, Kalimantan Timur, itu juga sudah beberapa kali. Tapi saya bilang ajak ya, karena kalau dalam industri TV ada yang namanya season. Jadi 13 episode setiap bulan sekali, ayo setengah jam kita ngomong literasi media. Kang, hitung-hitungan, gue dapat narasumber gratis kan? Setengah jam biaya produksi gue rendah. Ini kita buka-bukaan. Nah, makanya kalau itu ditawarkan tadi, pertanyaan ditawarkan ke Kompas TV, tentu kami nggak ngambil karena kami bicara sebagai TV berita. Kami melihat, seperti saya sampaikan tadi, pernikahan ini bukan suatu berita yang bisa dikonsumsi oleh publik berjam-jam. Mungkin cukup hanya satu berita, itu pun masuk ke berita yang ringan, pernikahan ya sebagai figur publik ya, publik figur ya. Ya, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah ya di Undang-Undang 32 yang merupakan amanat dari Undang-Undang 45 pasal 33 penggunaan ranah publik harus juga diatur, yang juga mengatur bahwa ini adalah industri, sehingga pelaku-pelaku di dalamnya juga kami dikasih tools-nya, termasuk yang mengawasi. Ini kan ibaratnya kami disuruh berantem nih. Disuruh berantem sama masyarakat, sama KPI, tapi kami juga harus tunduk kepada Nielsen. Kepada darah kami itu kan iklan. Pertanyaannya, kalau kami tidak dapat iklan, bisakah bertahan? Saya ya, kayak cerita aja kisah nyata. Dulu waktu pertanyaannya belum dijawab Mas. Seandainya ditawarin programnya. Enggak Mbak, terus terang kami enggak. Karena genre kami kan adalah berita. Jadi program itu tidak mengandung berita, nilai berita, news value yang bisa kita sampaikan. Gitu ini ya, sudah Mas, ya? Kami punya pengalaman pribadi juga, bagaimana kami tetap taat kepada aturan. Kami punya TV 7 dulu. Tapi faktanya karena kami benar-benar bertahan programnya, atau dulu sebelum Kompas TV beralih ke news, tadinya kata General Entertainment. Kompas TV pertama kali berdiri isinya apa? Dokumenter, budaya Indonesia, bahkan kita punya program Kampung Main, menceritakan permainan tradisional dari Aceh sampai Papua. Kami punya Jalan Pedang, cerita di balik semua pemberontakan. Bagaimana tentara kita mengawal. Tapi nyatanya nggak dimakan sama iklan. Tidak. Jadi yang dimakan iklan kalau berita tentang apa, Mas? Kalau berita yang dimakan ya sekarang ya tentu berita-berita yang update ya. Walaupun lebih rada sekarang ini mungkin Mas Laci yang banyak tahu ya. Ya cerita-cerita yang rada-rada kuning-kuning sedikit lah gitu loh. Waduh, masa Kompas jadi kuning. Nah, itu yang jadi kekhawatiran kami. Gitu, Mbak. Terima kasih Mas Dedi. Ini menarik juga ya. Mas Hekal nih, pertanyaan untuk Mas Hekal dari YouTube dari Mbak Kartika. Bang Muhammad Hekal, KPI kan tugasnya mewakili publik, tapi kenyataannya tidak mewakili. Kalau begitu, apakah KPI perlu dibubarkan saja? Wah, ini pertanyaan ya, harus ditanyakan. Mohon maaf, monggo. Gimana, Bang Hekal? Reformasi KPI gimana? Iya, oke. Mungkin Jadi gini, kalau tadi saya bicara soal landasan filosofisnya begini. Yang pertama untuk konteksnya gini, bahwa ketika kita memahami
bahwa penyiaran atau media secara umum itu kan ada di tengah tarik-menarik kepentingan industri dalam pengertian ekonomi dan politik ya. Terus ada KPI itu sebagai wakil dari publik. Itu sebenarnya saya sedang ingin mengatakan bahwa pada prinsipnya KPI itu ada karena memang publik adanya rasio publik tadi yang dijelaskan sebenarnya dengan lebih baik oleh Mas Leksi. Nah, pertanyaan yang tadi diajukan oleh Mbak Kartika ya, Mbak Lintang ya, itu sebenarnya pertanyaan yang legit. Iya, betul. Pertanyaan yang legit, kenapa? Kalau enggak, kan gini, dasar keberadaan KPI tadi kan rasio publik, dan kalau itu enggak berjalan, apakah kita masih butuh itu? Nah, pertanyaannya menurut saya legit, tapi kita harus berpikir dengan cara yang lain. Artinya, berarti kalau nggak memahami atau nggak menjalankan rasio publik tadi, saya kira kita perlu berpikir ulang tentang bagaimana seharusnya KPI bekerja atau bagaimana. Jadi kan pertanyaannya harus gini loh, yang salah itu lembaganya atau yang salah itu orang-orang di dalamnya. Nah itu yang perlu kita evaluate, kayak kan, yang perlu kita evaluate secara serius dan kemudian menghasilkan jawaban apapun jawabannya yang jelas kita perlu perbaikan gitu. Karena apa? Dari 2001 sampai sekarang masih sama cerita ini. Ini salah satu persoalan dari persoalan yang banyak tadi disinggung sama Mbak Eni dalam presentasinya, ada masalah ini, ada masalah itu gitu. Ada banyak gitu. Nah, selain itu saya juga mau mungkin sedikit menanggapi tadi Mas Dedi. Mas Dedi, saya paham banget konteks dari sudut pandang industri. Jadi ketika saya tadi bilang itu bukan ngajak Mas Dedi sama KPI untuk berantem. Saya nggak setuju justru itu. Enggak Mas, itu istilah aja Mas. Iya ya. Nggak, ngerinya saya dituduh provokator sama Mas Dedi. Kagak Mas, kagak. Padahal iya ya. Padahal yang nanya itu tuh ada Lintang loh. Ada Kang Adi di sini, ada Kang Adi. Adu-adu ATVNI sama KPI. Provokator itu kadang diperlukan, Mas Haikal. Diperlukan, Mas Haikal. Iya, Mas Adi. Maksudnya tuh gini, konteksnya gini, persoalan dengan masalah representasi di rating gitu. Tapi dalam konteks ini, instrumennya nggak cuma itu. Ajakan Mas Dedi itu ajakan perubahan yang fundamental. Setuju, 100% setuju. Perubahannya fundamental. Cuman kan kita kalau ngadepin masalah tuh ada treatment jangka pendek, ada treatment jangka panjang. Nah kan dalam konteks ini ada instrumen regulasi, tapi juga itu nggak akan menyelesaikan masalah. Aku setuju. Ini kan jadi pemadam kebakaran. Masalah yang harus dibenahi lebih jauh adalah masalah rating, masalah regulasi di undang-undang penyiaran, masalah macam-macam gitu ya. Cuman maksudku jangan karena itu, soalnya begini Mas Dedi, aku merasa bahwa selama ini kekurangan regulasi, masalah yang lebih kompleks tadi, itu seringkali menjadi tempat bersembunyi bagi mereka yang harusnya bertanggung jawab atas masalah ini gitu. Jadi persoalannya nggak di ini karena ada masalah yang lebih gede. Itu yang seringkali buatku jadi masalah. Sama seperti halnya whataboutism juga gitu. Whataboutism tuh industri TV bermasalah, tapi kan sosmed lebih bermasalah lagi loh. Dua-duanya masalah dan kita harus approach satu-satu gitu. Tapi jangan berlindung. Itu kan whataboutism. Aurel bermasalah, tapi kan sinetron juga bermasalah. Itu whataboutism dan itu logical fallacy. Dua-duanya masalah harus di-address gitu. Dan jadinya kayak gini loh, seolah-olah kalau ada satu kesalahan, ada kesalahan yang lain, karena dilakukan oleh banyak orang jadi wajar, kan jadi aneh gitu masalah. Seolah-olah kalau semua orang melakukannya jadi baik-baik aja, enggak gitu juga sih. Kurang lebih. Iya. Baik, Mas Hekal. Ya, sebelum Mas Hekal melakukan kodita selanjutnya ya, saya lanjut ke Bu Eni nih kayaknya. Bu Eni tadi menyambung ke Mas Hekal tentang logical fallacy nih Bu Eni. Bagaimana sebetulnya kita mengedukasi nih? Kayaknya yang perlu diedukasi banyak nih Bu ya. Tadi kan dari sisi filosofisnya jelas nih, aturannya jelas seperti kata Pak Muhammad Mukarrom di chat gitu ya. Ini semuanya sudah ada di Undang-Undang Penyiaran, di P3 SPS gitu. Sudah jelas diatur. Tapi kemudian terjadi sampai sekarang, sampai seperti ini. Ini bagaimana sebetulnya Bu Eni? Apa yang harus kita lakukan ini?
Ya tadi pertama memang karena ketetapannya sebenarnya sudah ada ya, dan KPI juga ada, sebetulnya salah satunya kita sudah punya instrumen yang cukup baik untuk mencoba melakukan pengawasan kepada konten media. Cuma kan permasalahannya adalah seperti tadi disinggung Haikal, saya sepakat dengan Haikal, bukan KPI-nya yang dibubarkan, tapi barangkali orang-orang yang tidak paham itu yang barangkali harus dipertanyakan ya, untuk ada mengawasi tadi. Karena kalau industri kan pasti pikirannya ya apa ya industri pikirannya bagaimana dia menyiasati untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi biasanya orang bisnis juga tahu kalau ada aturan yang membuat mereka akan lebih rugi kalau melaksanakannya, mereka akan taat. Misalnya kalau mereka melanggar maka sanksinya jelas gitu ya. Tentu mereka tidak akan mau melanggar. Orang bisnis itu orang yang sangat pasti ya. Dia butuh kepastian. Kira-kira nih aturan bakal merugikan, dia nggak akan mau. Tapi kalau dia tahu aturan itu bisa dia pengaruhi sehingga kemudian tidak dilaksanakan dengan kepastian atau dengan ketentuan yang ditetapkan, maka mereka akan mencoba-coba ya, dicoba saja toh juga nanti belum tentu kok, karena mereka sudah tahu berarti kan kapasitasnya bahwa aturannya ada tapi pelaksananya apakah berani melakukan itu atau tidak. Jadi menurut saya itu. Jadi saya lebih melihat bahwa perlu DPR, jadi bukan hanya KPI, akhirnya kita balik ke DPR sendiri ya. DPR yang menjadi pengawas kepada KPI harus betul-betul memperlihatkan bagaimana tadi kalau sampai KPI tidak memahami apa itu aturan, bagaimana memberikan aturan, kan aturan itu seharusnya mengikuti pedoman. Kalau dia membuat aturan sendiri kan jadi tidak, dia sendiri melanggar ketentuan ya. Jadi artinya kalau ada anggota KPI yang tidak memahami tentang sanksi, tentang batasan dari kepentingan publik, tentunya saya pikir DPR sebagai pengawas KPI juga harus concern ya, harus peduli ya. Jadi mempertanyakan itu sehingga orang KPI-nya juga merasa harus mengupgrade diri, mengupgrade pemahaman ya. Mungkin suruh magang di KPID Jabar misalnya kan, itu kan biar bisa diskusi dengan baik gitu ya. Biar bisa diskusi dengan baik, kenapa sih kok punya pemahamannya kok begitu, barangkali kalau ngobrol dengan KNRP kan mungkin beda ya, mungkin sesama KPI lah ngumpul memahami bersama gitu. Jadi menurut saya itu, jadi di level KPI, di level DPR, dan satu lagi menurut saya sepakat dengan Haikal, ini banyak hal ya. Masyarakat sipil, saya berharap organisasi-organisasi yang concern kepada penyiaran juga harus berkolaborasi sehingga wacana ini terus tidak berhenti. Jangan hanya KNRP, misalnya nanti ada Remo TV juga, ada AJI, ada mungkin KPID juga, KPID yang punya suara bagus juga bisa melakukan mewacanakan bagaimana misalnya rating yang tidak benar ini harus diselesaikan ya. Saya di RU Undang-Undang Penyiaran yang sekarang katanya sudah masuk prolegnas kan ada tuh Dewan Rating. Barangkali ini perlu juga didorong ya, disuarakan, karena kuncinya juga di sana, karena segala sumber ini adalah ketika rating didiamkan begitu saja, seolah-olah menghancurkan sistem industri media di Indonesia ya. Konten itu benar-benar tergantung apa kata rating ya. Itu menurut saya. Dan tentu di pihak masyarakat juga terus diwacanakan, diingatkan bahwa mereka kebutuhan-kebutuhan mereka itu apa dan bagaimana mereka menuntut dan sebagainya. Yang tadi dilakukan oleh Lexi itu sangat baik ya. Ternyata masyarakat tidak sebodoh yang dikatakan orang. Mereka tahu kok kepentingan mereka apa yang lebih penting bagi mereka tahu. Tapi sistem yang membodohi mereka, bukan mereka yang bodoh ya, tapi sistem yang membodohi mereka. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, saya Lintang menambahkan sedikit ya. Iya, boleh. Terkait regulasi ya Bu Eni, ini punten. Jadi saya selalu bilang, mengibaratkan bahwa KPID ini, saya misalkan suruh KPI ya,
saya suruh lari, tapi kemudian lehernya diikat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini kita bicara fakta. Kalau kita bicara basis filosofi penyiaran, gitu, yang kemudian kita sama-sama tahu bahwa penyiaran itu duta budaya, apa segala macam, gitu. Bahwa Undang-Undang 32 ini adalah produk 2002 yang kemudian pasalnya banyak pasal karet. Kami KPI atau KPID tadi taruhlah masalah sanksi, Bu Eni. Ini kan di Undang-Undang 32 itu panjang betul itu. Sanksi administrasi, kan kayak gitu ya. Jadi artinya bahwa kita bicara pada konteks goodwill sebenarnya di kawan-kawan DPR RI, terutama di Komisi 1. Bahwa bagaimana masalah penyiaran ini akan sehat ketika basis regulasinya ini mentah gitu. Kalau kita bicara itu ya, Bu Eni punten. Ya. Nah, ini harus kita bangun sama-sama. Saya pikir saya hari ini dimandatkan oleh KPID Jawa Barat untuk hadir di KNRP ini. Paling tidak kami juga punya harapan. Ya, kami tidak mau mengklaim KPID seluruh Indonesia. Paling tidak ada perbincangan di KPID Jawa Barat bahwa sebenarnya regulasi yang dibangun ini adalah regulasi karet. Kita sama-sama tahu itu. Makanya saya sih berharap memohon kepada yang hadir di sini kalau toh memang betul bahwa Undang-Undang 32 tahun 2002 itu masuk ke prolegnas dan prolegnas prioritas, ayo kita kawal sama-sama gitu. Ya. Kan kayak gitu. Jadi jangan sampai lagi keluar, weh kami ini suruh lari tapi lehernya ditarik. Gimana? Udah lari kencang suruh balik lagi, kan kayak gitu ya Bu Eni ya. Dan Mas Dedi dan kawan-kawan semua. Ya. Terima kasih. Enggak, sedikit menambahkan. Tadi Mas Haikal, bukan kalau saya menanggapi Mas Haikal tadi, ini bukan persoalan jangka pendek atau jangka panjang bagaimana kita menemukan solusinya. Ini harus segera, Mas. Karena kalau enggak, ini rezimnya rezim Nielsen. Sampai ini kapanpun kita tidak akan berubah. Dan juga kepada KPI, sepanjang KPI tidak diberikan tools, Mas Adi selamat masuk ke dalam suatu tempat di mana Anda akan terus disalahkan. Karena tidak punya tools. Tidak punya tools bagaimana menjalankan undang-undang tersebut yang sebenarnya sudah secara rigid diatur. Dan mengatur P3SPS sebenarnya kalau kita jalankan sudah cukup baik dan sangat ketat. Tapi Mas Adi dengan teman-teman tidak punya tools. Tadi ibaratnya kalau saya jangan diikat lehernya, Mas Adi disuruh ngejar Ferrari tapi dikasih sepeda, itu aja, nggak akan dapat, gitu Mbak Intan. Mas Dedi, ini dari tadi ngomongin soal misalnya rating yang kemudian selalu menjadi kambing hitam nih Mas pada keputusan industri. Nah kalau dari Mas Dedi sendiri, apa usulan konkretnya nih Mas mengatasi ini? Mau ngapain gitu? Kalau dari industri apa? Kalau gini Mbak persoalannya, kalau tadi data yang saya sampaikan, persoalan ini bukan cuma persoalan perkawinan private, individu, tapi banyak program-program yang lain. Maaf, saya sedikit bergeser. Cerita cinta yang di RCTI itu bisa menyedot 60% Mbak share-nya. Bayangkan, ini sejarah yang kedua terjadi. Yang pertama itu Sidul, anak sekolahan. Itu juga 60%. Nah, pertanyaan tadi saya tertarik dari videonya Mas Lexi. Ternyata masyarakat kita juga banyak menginginkan berita-berita yang menurut mereka memberikan manfaat manfaat yang sangat berguna bagi mereka ya kan? Tapi tidak pernah tersosialisasikan dengan baik. Tadi ada pertanyaan, tadi Mbak Helena bilang, Jalan Pedang itu memang ratingnya bagus, tapi nyatanya tidak diterima oleh iklan. Saya cukup yakin, Mbak. Tadi usulan saya, ayo sekarang, mumpung ini ada momennya nih, ada momen yang pas. Pemerintah itu akan melakukan analog switch off. Analog switch off itu pemerintah berjanji akan membagikan 7 juta set-top box. Nah, kita manfaatkan ini karena untuk membagikan set-top box itu yang dipasangin people meter
itu pekerjaan susah. Nah, sekarang ini pemerintah mau melakukan itu. Saya sudah usul dari presentasi saya sampaikan, KPI dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi. Kalau set-top box yang dipasangin people meter itu, kemudian dibagikan dari Sabang sampai Merauke, kita punya gambaran yang pasti. Penonton di Republik ini menyukai apa? Dan KPI bisa bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik sebagai yang ahli metodologi penelitian ya Prof, itu bisa mengatur sampelnya yang mana sehingga hasil penelitiannya, hasil surveinya, hasil kepemirsaannya bisa dibuktikan dan itu menjadi tools bagi KPI untuk mengatakan programmu itu memang melanggar karena selain tidak disukai masyarakat ya banyak ini segala macam, tapi sekarang kan nggak bisa. KPI ibaratkan yang macan ompong, nggak punya taring. Gitu Mbak. Jadi ada di presentasi saya, usulan konkretnya, ayo kita mulai sekarang, ini waktu kita cuma tinggal 1 tahun, terus saya KPI bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait untuk membuat suatu lembaga survei kepemirsaan. Oke Mas. Mas Dedi, idenya Mas Dedi itu sudah disambut itu Mas. Izin. Ya. Mudah-mudahan ide yang bagi-bagi set-top box itu, yang buat riset itu udah disambut beberapa kalangan di kami ya, Mas ya. Mudah-mudahan ini berjalan, Mas. Mas, tolong dikawal di DPR-nya, Mas. Mas Dedi, kalau tadi ada slot untuk teman-teman KPID nih, ini Mas Hekal juga minta, misalnya isu-isu ini jangan cuma berhenti di ruang publik dong, di ruang diskusi Mas, kasih dong kita space untuk ngangkat isu ini juga di media massa gitu, di tempat Mas Dedi maksudnya. Ya, ini seperti bisa kalau kita bicara program, tentu kan berdampak kepada slot segala macam dan lembaganya. Monggo, makanya ini bisa KPI misalnya. Ini misalnya di Bandung aja. Mungkin sudah kenal dengan Mas Nugi, kepala bironya di sana. Kang Adi bisa diskusi sama kepala biro. Ayo kita bikin talkshow, mengundang KNNP, mengundang segala macam, diskusi soal ini. Kenapa tidak? Ini sudah kita lakukan. Baik. Ini semakin sore banyak sekali komentar di chat box. Saya nggak bisa bacain satu-satu dan waktunya sudah habis ya. Mohon maaf. Jadi kita closing statement. Kita tahu bahwa tayangan konten yang berkualitas ternyata kewajiban kita semua. Nah, saya ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Lalu usulan konkret kita apa untuk membuat tayangan kita menjadi kembali berkualitas, gitu. Penyiaran kita menjadi lebih sehat, gitu daripada sekarang. Apa usulan konkret dari masing-masing narasumber? Ya, saya dulu ya, Mbak Lintang, mau Jawa Barat. Kang Adi, monggo. Jawa Barat lagi menggaungkan pengawasan semesta, Pak Lintang. Ini kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun untuk coba menonton, mendengar tayangan yang sehat, Pak Lintang. Terutama di Jawa Barat ya, Mbak Lintang ya. Dan saya pikir lembaga penyiaran, orang-orangnya seperti kalau semuanya seperti Mas Dedi itu, ya, ini clear, lebih pintar dari kawan-kawan KPID saya pikir. Jadi mohon kepada lembaga penyiaran juga ikut aktif menjadi self sensor gitu, ada self sensor mandiri yang kemudian tayangan yang apa yang kemudian diminati sama rakyat, apa yang kemudian menjadi kepentingan publik. Karena dua hal itu kadang berbeda, Mbak Lintang. Terima kasih. Monggo selanjutnya Bu Eni. Ya. Monggo Bu Eni. Terima kasih. Buat saya karena ini memang masalah yang cukup kompleks dan butuh banyak orang terlibat,
Saya sih berharap nanti Mas Dedi bisa memberi ruang di media untuk terus mewacanakan ini ya, karena supaya orang tahu bahwa ini masalah, karena banyak yang menganggap ini tidak masalah. Kemudian saya berharap juga Mas Adi mungkin bisa menghimpun teman-teman KPID untuk berani bersuara ya. Mungkin kalau yang di pusat mungkin terlalu banyak yang terikat pada kepentingan, banyak sekali yang kuat. Mungkin teman-teman KPID lebih clear ya. Tapi kalau cuma Jawa Barat yang bersuara kan dianggap. Tapi bagaimana KPID Jabar juga berkolaborasi dengan KPID di tempat lain untuk betul-betul clear memahami yang namanya kepentingan publik dan menyuarakan kepentingan publik. Dan tentu saja KNRP dan semua lembaga-lembaga yang punya kepedulian terkait dengan penyiaran, menurut saya tidak berhenti terus mewacanakan ini dan tadi mengawal ya, melihat bagaimana proses revisi undang-undang penyiaran ini bisa berjalan dengan cara yang lebih baik. Dan saya berharap barangkali kalau ada yang punya koneksi dengan DPR dan sebagainya ini jadi manfaatkan. Jadi kita tampaknya memang harus berkolaborasi semua. Saya bersenang ini kolaborasi ini sudah bertambah dengan adanya KPID, dengan ATVNI, Remo TV, dan AJI mungkin sudah lama dengan KNR, nanti ditambah lagi dengan tentu saja dengan masyarakat sipil lainnya. Dan tadi apa yang dilakukan Lexi buat saya bisa menjadi dokumen-dokumen yang menarik bagaimana kita berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengangkat suara-suara yang genuine, yang asli dari masyarakat, bahwa masyarakat paham tentang apa yang mereka butuhkan. Terima kasih. Ya, Mas Lexi, monggo Mas Lexi. Oke, baik ya, terima kasih Lintang. Saya kira KPI pusat itu perlu untuk bersikap rendah hati untuk mengedukasi dirinya ya. Saya kira mengedukasi dirinya sekaligus masyarakat gitu kan, dan stakeholder yang ada mengenai bagaimana supaya bisa memisahkan antara kepentingan privat dan kepentingan publik itu. Apa itu halal kepublikan? Mengedukasi dirinya berarti kan itu harus dikaji, digali, logik dan filsafat akarnya itu digali lagi, dan bisa mengundang banyak sekali pakar-pakar di Indonesia mengenai hal ini ya, mengenai public interest, etika publik juga. Dan dengan itu nanti klaim-klaim bahwa kami juga mewakili publik, ini adalah public figure, ini gitu-gitu, itu menjadi lebih terminimalisir ya. Dan salah satu hal yang konkret juga adalah mempunyai bank data, apa itu kepentingan publik di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah yang bertambah setiap saat, tiap harinya. Ada ratusan staf ya yang bekerja di KPI pusat misalnya, dia bisa diarahkan juga untuk hal-hal kepentingan publik. Nah, yang juga penting adalah bagaimana KPI itu dalam mengedukasi dirinya dan masyarakat dan stakeholder televisi, lembaga penyiaran swasta, radio dan lain-lain itu tidak gini ya, publik itu beda dengan apa? Dengan bukan jumlah gitu. Bisa bedakan antara publik dan populisme misalnya. Banyak sekali kita dengar KPI itu mempunyai misalnya surat edaran ya. Karena ini wakil dari mayoritas orang di Indonesia, misalnya yang dari agama tertentu, misalnya keyakinan atau agama tertentu, itu kemudian dianggap sebagai demokrasi, dianggap sebagai suara publik. Nah, itu bedanya antara publik dan populisme, seperti itu. Harus ada pemahaman yang benar-benar solid gitu mengenai pembedaan hal-hal seperti ini. Dan juga perlu dipahami bahwa sistem demokrasi itu tidak terus mayoritas itu yang menang gitu. Suara mayoritas, apalagi preferensi partikular agama tertentu, mayoritas itu yang adalah rajanya, ratunya gitu. Kita ingat bahwa di Pancasila itu tahun 45 ada sila kedua ya, kemanusiaan, dan hukum internasional itu punya namanya tahun 48 ada deklarasi human rights, dan itu dipasang diadopsi di undang-undang penyiaran dan juga di regulasi turunannya ya, P3SPS. Nah, human rights, sebagai hukum internasional itu adalah perangkat hukum yang mengkoreksi mungkin agak kasar ya, mengimprove sistem demokrasi yang ngomong soal jumlah tadi.
banyak Helena kemarin juga udah ngomong, Kyle ngomong, Mbak Eni bagus sekali mengenai bagaimana kita perspektif ya, bukan di mayoritas di itu. Jadi publik itu bukan terus mayoritas, demokrasi terus bukan mayoritas, enggak. Itu ada value yang diperjuangkan untuk kepentingan res publica, dan itu bisa jadi orangnya sedikit gitu, tapi itu kepentingan publik. Jadi edukasi KPI orang pinter-pinter tapi harus rendah hati, dan saya kira kalau KPI tidak berhasil untuk mengedukasi dirinya, kita akan mengalami masalah yang sama ini berulang terus, dan ya mungkin maaf ya, bubarin aja deh KPI kalau ulang-ulang terus gitu. Terima kasih. Walaupun sebenarnya jangan dibubarin karena kita butuh pengawas sih. Ini ekspresi aja. Ini cuma ekspresi aja gemesnya kita ya sama KPI pusat. Makasih Bintang, teman-teman. Mas Reksi katanya pinter-pinter kok masih perlu mengedukasi diri sendiri ya Mas ya. Nah, itu penting tuh. Kalau saya 20 tahun lebih menjadi jurnalis independen, saya selalu mengamati kalau orang pinter-pinter itu melakukan keputusan yang kayak gitu, itu kalau saya selalu menemukan ada elemen, ada tindakan-tindakan korup di dalamnya. Itu yang saya temukan ya selama pengalaman saya menjadi jurnalis. Jadi semakin pintar malah semakin berdalih menggunakan kepintarannya untuk mengakali peraturan macam-macam kayak gitu. Iya. Jadi korup. Makasih. Baik, terima kasih Mas Leksi. Monggo Mas Dedi, closing statement Mas Dedi. Terima kasih Mbak Lintang. Bagaimanapun kita tetap perlu yang namanya KPI sebagai anak dari Undang-Undang 32 tahun 2002. Tinggal bagaimana sekarang kita bersama-sama menguatkan kelembagaan KPI, memberikan tools bagi mereka untuk menjalankan atau sebagai pengawas dalam industri penyiaran. Kalau ini terus dibiarkan, ya ini akan tetap berlanjut, bukan cuma Atta atau Aurel akan ada, Atta dan Aurel lagi di masa depan. Oke, demikian Mbak. Baik, makasih Mas Dedi. Terakhir Mas Heka, monggo. Ya, rasa-rasanya kayaknya setelah tadi disampaikan semua oleh narasumber yang berbicara, agak susah lagi menyampaikan apa yang penting. Tapi saya coba mengadres pertanyaan Mbak Lintang. Jadi apa konkretnya? Saya coba melihatnya dari beberapa aspek. Yang pertama dari sudut pandang teman-teman yang mengadvokasi kepentingan publik ya. Ya pokoknya sih yang jelas kita akan terus bersama KPI dan teman-teman industri yang punya kepentingan sama untuk mendorong undang-undang penyiaran yang lebih baik, terus pengaturan atau regulasi mengenai rating yang lebih baik gitu ya. Nah dalam hal ini kita memang butuh semacam Dewan Rating atau BARC ya, yang seperti tadi dibilang sama Mas Dedi. Hanya saja BARC itu sebenarnya nggak juga langsung melakukan penghitungan rating. Mereka itu konsorsium yang menunjuk perusahaan rating. Nah, saya kira itu pentingnya di situ karena kalau kita juga meminta misalnya KPI atau dalam hal ini lebih luas lagi Kominfo dan KPI sebagai representasi pemerintah untuk secara langsung mengurusi rating, saya kira juga ada masalah dengan independensi. Nah, dalam hal ini kita nanti perlu diskusi lebih intens untuk kemudian mengusulkan perubahan undang-undang penyiaran yang lebih pas misalnya untuk kebutuhan kita. Yang kedua dari sudut pandang masyarakat atau publik tadi, dari sudut pandang advokasi penyiaran, perlu setidaknya menulis. Sebenarnya kasus ini kan menguat pada kita bagaimana ada banyak masalah literasi media atau logical fallacy di masyarakat, di regulator, di politisi, dan di banyak ruang-ruang lain mengenai kesalahan berpikir tentang penyiaran yang demokratis. Tidaknya itu perlu diadres, dan selemah-lemahnya iman ya menulis gitu, saya pikir gitu. Dan ya yang terakhir untuk masyarakat ya memang kita perlu secara aktif mencari tahu sih sebelum kita memutuskan untuk bersikap seperti apa terhadap hal-hal seperti ini gitu. Nah, dalam hal ini memang akhirnya seperti lingkaran setan, masalahnya pengetahuan tentang ini juga masih terbatas dan belum dimiliki banyak orang. Nah, saya sih dan Remote TV punya satu semangat, satu pikiran bahwa kita harus lebih jauh. Kami punya misi untuk ngegolkan literasi media di dalam kurikulum pendidikan dasar.
Karena menurut kami ini harusnya menjadi hak dalam pendidikan kewargaan. Nah, ini yang nggak pernah kita bicarakan. Kita selalu bicara pendidikan kewarganegaraan itu aspek normatif yang banget normatifnya. Tapi nggak pernah ngomongin hal-hal semacam ini. Harusnya ini menjadi satu, ya ini harus jadi nasional, harus jadi sesuatu yang besar, dan untuk itu kita harus masuk ke pendidikan dasar. Itu kali Mbak Lintang. Terima kasih untuk semua narasumber. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Baik, terima kasih Mas Hekal telah menutup diskusi kita pada sore hari ini. Ternyata dalam pemahaman atas publik dan privat masih ada perdebatan panjang dari sisi regulator maupun praktisi media. Namun sejatinya publik bukan soal jumlah suka atau tidak suka, melainkan apakah isu ini mewakili hajat hidup orang banyak. Dan ternyata kan tadi dari Mas Lexi sudah menunjukkan bahwa publik sendiri tidak hanya membutuhkan tayangan hiburan saja. Jika soalnya adalah rating, maka bukan menjadi alasan bagi lembaga penyiaran untuk mengutamakan kepentingan ekonomi, karena industri penyiaran bukan cuma soal kepentingan ekonomi. Lembaga penyiaran juga bertanggung jawab kepada kepentingan publik. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab pada konten media penyiaran? Tentu ini tanggung jawab kita bersama. Meski semestinya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang disebut berkali-kali berisi orang-orang pintar, sebagai regulator harus memahami fungsinya sebagai wakil publik, sehingga mampu membangun perspektif publik dalam setiap kebijakannya. Atau jangan-jangan selain butuh reformasi pengukuran rating, kita juga butuh reformasi KPI. Ya, itu tadi rangkaian diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang hadir, Mas Kang Adi dari KPID Jabar, Mas Dedi dari ATVRI, Mas Lexi dari AJ Indonesia, Mas Hekal dari Remote TV, Bu Eni tentu saja dari Vkom Unpad. Terima kasih banyak diskusinya. Mas Dedi jangan kapok ya Mas Dedi ya. Ya, Mbak. Ampun Mas Dedi. Seru banget diskusi kita hari ini. Para peserta diskusi terima kasih. Nantikan diskusi-diskusi selanjutnya dari KNRP. Tentu saja masih konsen tentang penyiaran, dan saya tidak lupa hari ini kita harus berterima kasih juga untuk teman-teman juru bahasa isyarat yang dari tadi menemani kita terus. Tepuk tangan dulu teman-teman ini. Terima kasih banyak Mbak Mada dan Mbak Sari. Terima kasih. Semoga diskusi kita bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Terima kasih. Maju terus penyiaran Indonesia. Panjang umum perlawanan, jangan bubarkan KPI, tapi perbaiki sistem penyiarannya. Ya, harus. Terima kasih, saya Lintang Radri pamit undur diri. Terima kasih.